Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Mardiana SPD, NIP 199103222 2024 212021, Unit Kerja SD Negeri 1 Dawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana aksi perubahan. Visi dan misi SDN Negeri 1 Dawan. Visi SDN Negeri 1 Dawan yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlakul karimah, berprestasi, cerdas, dan beriptek dalam rangka menuju sekolah yang unggul dan mandiri. Sedangkan misi SDN Negeri 1 Dawan yaitu yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua, membangun lingkungan sekolah yang membentuk karakter Pancasila peserta didik melalui rutinitas kegiatan keagamaan. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal, dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Tupoksi guru. 1. Merancang pembelajaran atau pembimbingan. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. 3. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. 4. Membimbing dan melatih peserta didik. 5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Latar belakang. Pada saat pelaksanaan orientasi ini, saya melakukan identifikasi masalah di SDN Negeri 1 Dawan dan memperoleh 2 masalah utama, yaitu mengenai kurangnya minat baca siswa sehingga kemampuan literasi siswa rendah dan adanya kejenuhan belajar dari siswa terhadap suasana pembelajaran di kelas sehingga siswa tidak menunjukkan kemampuan belajar yang signifikan. Maksud dan tujuan. 1. Untuk meningkatkan minat belajar hasil siswa dan pemahaman siswa. 2. Untuk menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. 3. Untuk meningkatkan minat baca siswa, keterampilan membaca dan menambah wawasan siswa. 4. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. 5. Untuk meningkatkan hasil perolehan nilai siswa dalam ANBK utama. Rencana kerja PPPK. Yang pertama, membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. Melakukan gerakan literasi sekolah. 3. Penyediaan pojok baca di dalam kelas. 4. Membuat game edukasi interaktif. 5. Melakukan pembelajaran dengan metode belajar sambil bernyanyi. Yang keenam yaitu pelatihan pengembangan materi literasi dan numerasi secara intens dalam menghadapi ANBK. Rencana hasil kerja. Di sini ada kegiatan, tujuan kinerja, indikator pencapaian, serta waktu perolehan. Yang pertama, membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif.
Tujuan kinerjanya untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas dan pemahaman siswa. Indikator pencapaian, siswa menjadi lebih aktif di dalam kelas, interaktif, efektif, menyenangkan, dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Waktu perolehan Juli 2024 sampai dengan Juni 2025. Yang kedua, melakukan gerakan literasi sosial. Tujuan kinerja untuk menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah dan meningkatkan kemampuan literasi siswa. Indikator pencapaian, siswa menjadi gemar membaca, meningkatnya kemampuan literasi, kemampuan dan keterampilan siswa dalam membaca. Waktu perolehan Juli 2024 sampai dengan Desember 2025. 3. Penyediaan pojok baca di dalam kelas. Tujuan kinerja untuk meningkatkan minat baca siswa, keterampilan membaca, dan menambah wawasan siswa. Indikator pencapaian, siswa menjadi gemar membaca, meningkatnya kemampuan membaca siswa, dan memiliki daya pikir yang baik. Waktu perolehan Juli 2024 sampai dengan Desember 2025. Yang keempat, membuat game edukasi interaktif. Tujuan kinerja untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. Indikator pencapaian, adanya perubahan yang signifikan ke arah lebih baik. Waktu perolehan Januari 2026 sampai Desember 2026. Yang kelima, melakukan pembelajaran dengan metode belajar sambil bernyanyi. Tujuan kinerja untuk meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa. Indikator pencapaian, siswa mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan sehingga hasil belajar siswa meningkat. Waktu perolehan Januari 2027 sampai Desember 2027. Yang keenam, pelatihan pengembangan materi literasi dan numerasi secara intens dalam menghadapi ANBK. Tujuan kinerja untuk meningkatkan hasil perolehan nilai siswa dalam ANBK utama. Indikator pencapaian, nilai siswa menjadi lebih meningkat pada ujian ANBK utama. Waktu perolehan Januari 2028 sampai dengan Desember 2029. Kesimpulan, sesuai dengan tujuan dilakukannya kegiatan orientasi bagi ASN P3K, diharapkan ASN P3K memiliki rencana-rencana kerja sebagai perwujudan program sekolah yang dimana akan memberikan dampak baik bagi sekolah serta menjadi ASN yang berintegritas, inovatif dalam melaksanakan di unit kerja masing-masing. Rencana-rencana kerja meliputi membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, melakukan gerakan literasi sekolah atau GLS, penyediaan pojok baca di dalam kelas, membuat game edukasi interaktif, melakukan pembelajaran dengan metode belajar sambil bernyanyi, pelatihan pengembangan materi literasi dan numerasi secara intens dalam menghadapi ANBK. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.